Dalam Islam, orang yang sudah berbuat jahat berlebihan boleh dicemarkan, boleh diekspos. Baca surat An-Nur ayat 1-2 itu. 1. Kegiatan memberantas perilaku persantetan saya dukung dan harusnya negara mendukung. Harusnya negara memberi insentif pada sahabat-sahabat itu. Mereka susah payah. Mereka ini sudah halal untuk diekspos sebenarnya. Karena mereka pencemar masyarakat, pengganggu masyarakat, pembunuh masyarakat. Assalamualaikum Sobat Islam. Marak aktivitas mendatangi dan melumpuhkan hingga menyadarkan para dukun santet menyimpang yang dihadirkan di YouTube saat ini. Di sudut timur ada Gus Samsudin Jadab dari Padepokan Nurjat Sejati dan Gus Nur Samsun dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Dan dari sudut barat tentunya ada Kang Ujang Bustomi dari Padepokan Anti Galau Cirebon, dan masih banyak lagi spiritual pembasmi dukun dari berbagai kota besar lainnya. Banyaknya pendukung sepak terjang para spiritual pembasmi dukun santet tersebut, walau tidak sedikit yang mempertanyakan, hingga Sang Kiai Ahmad Jahro ini ikut angkat bicara terkait dukungannya, sebab sampai saat ini pemerintah belum bisa mensahkan undang-undang terkait perdukunan ini dengan alasan sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. 1. Kegiatan memberantas perilaku persantetan saya dukung dan harusnya negara mendukung. Harusnya negara memberi insentif pada. Inilah Sang Kiai yang mendukung penuh para aksi berantas dukun dan membahas tuntas terkait semua yang dihadirkan para spiritual seperti Gus Samsudin, Gus Nur Samsun, Kang Ujang Bustomi, dan para spiritual lainnya. Menurutnya kita untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar terkait mereka yang punya keahlian spiritual. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih muda punya keahlian spiritual, kemudian memberantas aktivitas santet perdukunan itu loh. Yang diberantas bukan orangnya ya, tapi kelakuannya. Itu lalu dikomentari negatif. Itu settingan. Itu ya tarung dengan di panggung. Itu menjatuhkan nama baik. Allahu Akbar. Baik, pertama yang tahu itu settingan atau tidak settingan adalah orang yang ahli spiritual, yang punya mata batin dan ahli IT. Dan saya sejujurnya sangat setuju dengan kegiatan itu. Sebab negara tidak berdaya. Sudah ada upaya dulu akan membuat undang-undang persantetan. Tidak bisa karena tidak ada bukti, kan susah. Tidak bisa. Negara tidak berdaya, DPR tidak berdaya. Ayo tidak berdaya, silakan buat undang-undang pemberantasan itu persantetan. Padahal itu real, itu nyata, pembunuhan, ratusan pembunuhan, ratusan, bukan pembunuhan aja, pencelakaan, penggangguan. Gangguin loh, dosa. Mencelakakan, dosa. Bunuh, lebih dosa lagi. Nyantet itu dosa besar 2 kali. 1, memakai sihir, yang 2, membunuh. Dan benar-benar membunuh. Masa Allah terus diumbar. Yang bisa ngatasi adalah teman-teman spiritualis itu. Ya, saya yakin banyak yang tahu ya, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Barat juga ada, ya banyak lah, sudah banyak sekarang mulai bermunculan. Dan itu benar. Katakanlah ada yang anti, oh itu berarti menggunakan tidak sesuai dengan sunnah. Yang penting doanya sesuai dengan sunnah. Soal tekniknya kita ini melakukan apa-apa kan, masak goreng tempe pakai sunnah. Ya mohon maaf ya, itu nyunah kenemenan atau padune gak iso. Yang nggak ngerti ojo ngomong. Mencemarkan nama baik, mencemarkan bagaimana mereka sudah mencemarkan lingkungan, mencemarkan masyarakat, membunuh banyak kok. Tidak ada cemarnya mereka. Dalam Islam, orang yang sudah berbuat jahat berlebihan boleh dicemarkan, boleh diekspos. Baca surat An-Nur ayat 1-2 itu. Untuk menghukum orang berzina itu suruh menunjukkan di depan umum supaya menjadi contoh. Ini mestinya gitu, tapi kan tidak disebut namanya, juga tidak disebut alamatnya, juga ditutup mukanya kan, pakai masker semua atau tukang santet itu. Jadi
sahabat-sahabat spiritualis pemberantas kelakuan santet itu tidak salah, nggak mencemarkan siapapun. Jadi saya sangat mendukung, dan moga-moga ini teman-teman nanti akan menjadi mereka semua. Asal sekali lagi tidak usah pakai kejawen. Justru yang mandi, yang mustajab itu yang murni dari Nabi SAW. Kalau doanya murni, cespleng gitu. Aku cara bung, ya cara cek luwih nom dari sekarang. Hobi saya ngadepi gitu-gitu, senang. Tapi memang waktu itu belum mudah diekspos sih. Ngadepi santet itu ya memang gak ada sing nyoteng ya. Di syuting kan baru-baru ini. Cara dulu sudah ada, kira-kira terkenal lebih dhisik kira-kira. Berapa banyak orang yang, tapi saya memang tidak menghadapi dukun santetnya seperti itu. Bagaimanapun mereka juga merasa punya harga diri, tapi enggak, mereka ini sudah halal untuk diekspos sebenarnya. Karena mereka pencemar masyarakat, pengganggu masyarakat, pembunuh masyarakat. Nah, membunuh biasa aja, jelaskan pidana ini membunuh ini dengan sihir, real itu, bukan abal-abal. Ya saya memang ya mohon maaf ya, beberapa teman spiritualis agak banyak settingannya, agak banyak. Nah tapi ya gula essence mau, tapi naik gula essence ya tulis sono ilustrasi gitu supaya tidak dianggap ngapusi. Tapi semua mereka ini sakti, walaupun yang pakai settingan tuh mereka tidak main-main. Andai kata pakai settingan kan diserang dukun santet kan juga berat. Mereka juga punya pertahanan kuat sekali. Saya sudah melihat, oh ya iya memang mereka semua yang main itu semua punya. Entahlah kalau nanti suwe-suwe terus tinggi dolanan terus apa-apa silahkan tanggung dewe ya akibatnya dikeroyok karo wong. Lalu mereka siap dikeroyok. Dan saya dulu ya kalau 8 orang sedikit. Yang saya ceritakan di Malang juga di Tulungagung, juga di Jatikapur. Sering dulu menghadapi, sayangnya kok gung Mas Khalid. Gung cara sudah ada nyauting bagus itu. Untuk duit misalnya. Jadi sekali lagi, satu, kegiatan memberantas perilaku persantetan saya dukung dan harusnya negara mendukung. Harusnya negara memberi insentif kepada sahabat-sahabat itu. Mereka susah payah loh, masuk hutan, keluar hutan tengah malam. Ya memang mereka dapat juga, ya katakanlah bisyarah dari orang yang diobati. Tapi harusnya pemerintah memberi dana subsidi untuk mereka. Berat sekali itu kerjanya. Dana sukarela itu. Ya memang ya istilahnya sukarela itu seikhlasnya kan. Bukan narib itu enggak ada narib, enggak ada tadi. Dan itu hebat betul. Saya salut. Maka saya menghimbau kepada para dukun santet, mumpung panjenengan masih punya kesempatan hidup, bertaubatlah. Kegiatan panjenengan itu dosa besar dan sangat meresahkan masyarakat. Tanggung jawabnya di akhirat sangat-sangat berat. Pasti neraka, karena dosa sihir itu tidak ada ampun sudah. Kecuali tobat itu berhenti. Nah bagaimana dosanya itu? Ya nanti soal dosanya biar dihitung malaikat. Tapi yang jelas lebih baik tobat sekarang sehingga ada peluang untuk masuk surga daripada tidak tobat. Jelas nothing untuk surga kalau memang tidak tobat. Nah, mati uang pirang-pirang sudah 15 tahun, bangga sudah membunuh ratusan orang gitu. Anehnya kok ya ada yang kontra itu. Ya bukan aneh sih, manusia memang dalam hidup seperti ini. Kontra, mungkin dia memang kurang memahami. Jadi saya kalau menonton, saya lihat ini syar'i atau tidak syar'i. Kalau tidak syar'i terus terang tidak saya tonton. Tapi mohon maaf kalau ada yang tidak syar'i itu sedikit, bukan penyimpangan akidah, tapi penyimpangan laku spiritualnya aja. Dan itu bukan penyimpangan sih. Kungkum itu masuk penyimpangan, tidak kan? Kungkum, ngerti kungkum ya? Berendam memang hampir semua spiritualis begitu, berendam. Jadi berendam nawa itu aja, bismillah niat adus ini beres kan? Memang itu salah satu sarana bagaimana supaya suci lahir batin. Ya memang mereka caranya seperti itu, tidak apa-apa kalau berendam aja, asal doanya tetap doa dari Rasulullah SAW. Ada juga doa yang dari karangan spiritualis atau ulama ya, asal tetap megang tauhid ya tidak keberatan. Saya dongo, doa itu bahasa apapun boleh, ngarang diri boleh kalau doa itu. Cuma kalau yang mustajab sungguh Al-Quran dan hadis, doa dan Al-Quran dan hadis tidak tertandingi. Apalagi Asmaul Husna, sudah Asmaul Husna satu aja sudah bagus, apalagi penjenengan kan 99 semuanya. Insya Allah ya. Jadi penjenengan tolong jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang kontra itu, yang secara spiritual memang hanya ini cara mengatasi persantetan. Dan di santet itu sorol nek tedas ya, tapi gak enak juga mau loro gak karuan. Tapi alhamdulillah kalau saya sih
enggak tembus ya alhamdulillah, barakallah, ditolong Allah SWT. Terlepas dari settingan atau tidak, asli atau tidak aksi para spiritual tersebut tidak masalah, asal bicara dengan jujur apa adanya dan nyatanya kegiatan tersebut harus didukung, sebab tentunya mempunyai resiko yang cukup berat juga dalam kegiatan yang dihadirkannya tersebut. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.